Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Saltianus Jahamil. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Flores ND. Dengan nomor peserta 2016-9941-3127. Saya guru di SMP Negeri Satap Manilontong, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk kesempurnaan pembelajaran kali berikutnya. Selamat pagi semuanya anak-anak. Kembali di awal pekan ini. Apa kabar semuanya? Baik. Tuhan, silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiklah kita mengundang rahmat Tuhan agar masuk ke dalam hati kita, supaya proses pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Yasin, mohon pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra sekarang kami mau belajar. Teranglah akal dan pikiran kami agar dapat memahami dan mencermati mata pelajaran dari guru kami dengan baik. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih kepada adik kelasnya. Kita presentasi dulu ya. Agustina Lulatia Erdin. Hadir, Pak. Atanasia Meldio. Hadir, Pak. Alkianus Frede. Hadir, Pak. Basilius da Cristiano. Hadir, Pak. Franciscus Savrioto. Febriano Delciano Dangur. Hadir, Pak. Flaviana Elisa Erlin. Hadir, Pak. Fardianus Yordi. Hadir, Pak. Francisca Yosa Aini. Hadir, Pak. Claudius Edi Burga. Hadir, Pak. Katarina Haida. Hadir, Pak. Metil Darmarilan. Hadir, Pak. Novia Karlin. Hadir, Patricia Febriani Ernus. Hadir, Pak. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, kita melakukan tes kemampuan awal ya. Untuk tes kemampuan awalnya, soalnya di papan tulis, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang.
Oke, baik anak-anak. Setelah kita melakukan tes diagnostik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi bentuk aljabar. Coba perhatikan yang di papan tulis. Yang berikut menunjukkan suku pada bentuk aljabar. Yang berikut menentukan hasil operasi hitung pada bentuk aljabar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, seperti yang sudah sampaikan berkali-kali setiap kali saya masuk kelas, mohon jangan lupa belajar. Belajar itu hasilnya untuk kita sendiri, toh? Ya. Ya, orang tua, panas terik, hujan, semua demi kita ya. Jadi tugas kita itu adalah belajar. Jadi tolong jangan tunggu disuruh. Tumbuhkan kesadaran dari dalam diri bahwa belajar itu sangat penting. Ya? Oke? Coba perhatikan di papan tulis. Apakah AB sejenis dengan AC? Coba perhatikan, apakah AB itu sejenis dengan AC? Ada yang apa? Tidak. Coba, adik, apakah AB itu sejenis dengan AC? Siapa? Coba Yasin? Tidak. Tidak. Kenapa Yasin? Karena variabelnya berbeda. Karena variabelnya berbeda ya. Dia tidak sejenis ya. Iya. Oke. Oke, baik teman-teman, coba perhatikan masalah yang ditayangkan. Menyajikan bentuk umum secara aljabar. Pada suatu bentuk aljabar seringkali menggunakan dua huruf berbeda. Nah, maksudnya dua huruf berbeda itu seperti contoh di dalam, misalnya diberikan bentuk aljabar x kuadrat kurang 3x tambah 2y. X dan y itu dikatakan variabel. Koefisien dari bentuk aljabar tersebut, misalnya yang x dan y itu berarti koefisiennya 1 untuk x kuadrat, min 3 untuk xy, dan 2 untuk y kuadrat. Dalam kasus ini, bentuk aljabar tersebut tidak dapat disederhanakan karena sukunya tadi tidak sejenis ya. Iya. Coba perhatikan, di sini ada unsur-unsur dari bentuk aljabar. Di bentuk aljabar ini ada yang namanya variabel, ada yang namanya koefisien. Misalnya 3x. Bentuk aljabarnya 3x, berarti variabelnya x, koefisiennya 3. Iya. Bentuk min 5x kuadrat y, berarti variabelnya x dan y, koefisiennya min 5. 125 A pangkat 2 B pangkat 3 C, berarti variabelnya A dan C, koefisiennya 1,5. Nah, di sini coba perhatikan ini yang lebih, sukunya lebih dari satu. Suku itu kenapa dikatakan lebih dari satu? Karena dia itu disisahkan oleh tanda operasi ya. Misalnya bentuk aljabar 3x pangkat 2 kurang 5x tambah 2, berarti di situ ada 3 suku. Sedangkan variabelnya hanya 1, koefisiennya 3 min 5 2, dan seterusnya. Coba diperhatikan. Misalnya yang ini, menghitung nilai bentuk aljabar.
Misalnya nilai 2 tambah 3 dapat langsung kita hitung, tetapi X tambah 3 akan bergantung pada nilai X. Misalnya jika X-nya sama dengan 2, maka akan diperoleh nilai 2 tambah 3 sama dengan 5. Jika X-nya kita ganti dengan 3, maka 3 tambah 3 sama dengan 5, dan seterusnya. Anak-anak, metode pembelajaran yang kita gunakan hari ini, model pembelajaran yaitu problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, dengan asesmen penilaian dasar, asesmen diagnostik seperti yang kita sudah lalui tadi. Sudah itu ada formatif, penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Jadi, penilaian sikap ini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, dan bernalar kritis. Itu di penilaian sikap dan keterampilan, yaitu penilaian pengetahuan. Ya. Oke, anak-anak, kali ini saya akan menayangkan video berkaitan dengan permasalahan dalam bentuk aljabar. Silakan menyimak video yang ditayangkan. Aljabar itu apa sih? Gini, misalnya kita punya 3 apel nih, ini ada 3 apel. Jika di sini saya tuliskan, dia akan menjadi 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel. Nah, sekarang jika kata PEL yang ada di belakang ini kita hilangkan, maka dia menjadi A ditambah A ditambah A. Hasilnya adalah 3A. Sama aja nih, 3 apel sama dengan apel ditambah apel ditambah apel. Nah, di sini A ditambah A ditambah A sama dengan 3A. Lagi, misalnya saya punya 2 angka. Jika yang kita tinggal adalah huruf yang ada di depannya, maka menjadi A ditambah M. Atau jika dijumlahkan menjadi 2A ditambah M. Contoh lagi ya, misalnya di sini saya punya 1 apel merah ditambah 2 apel hijau. Nah, apel merah ini akan saya tulis sebagai apel saja, kemudian ditambah hijau ditambah hijau. Maka jika kita tinggalkan huruf depannya, dia akan menjadi A ditambah H ditambah H. Atau jika dijumlahkan akan menjadi A ditambah 2H. Ini merupakan pengertian bentuk aljabar nih. Nah, nanti kita akan melihat bagian-bagian yang ada di aljabar itu apa sih? Perhatikan. Di sini saya punya contoh bentuk aljabar. 2P ditambah 5. Jika 2P ditambah 5 ini kita urai, maka 2 ini merupakan koefisien dari P. Lalu P itu merupakan variabel. Sedangkan 5 yang ada di sini merupakan minus 2 ini. Itu adalah penguapannya. Ini merupakan pengertian aljabarnya. Lalu bagian yang kedua kita akan belajar mengenai suku aljabar. Pengertian suku aljabar itu yang seperti apa? Kita akan belajar mengenai suku tunggal. Tunggal itu apa sih? Yang namanya tunggal itu ya 1. Jadi dia disebutnya. Oke, baik anak-anak, setelah kita menyimak permasalahan yang ditayangkan di video tadi, selanjutnya mungkin ada pertanyaan terkait dengan permasalahan yang ditayangkan. Saya berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya terkait dengan permasalahan yang sudah diamati tadi. Silakan. Yasin, silakan Yasin. Dari 3x tambah kurang 2, di manakah yang disebut dengan variabel? Dari 3x Tambah kurang 2, di manakah yang disebut dengan variabel? 3x dikurang 2. Yang dikatakan variabel di situ yaitu x-nya. Sedangkan kurang 2 yang di belakangnya itu merupakan
konstanta. Nah, sedangkan koefisiennya yaitu 3. Baik anak-anak, sekarang kita duduk berkelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam LKPD. Saya sudah petakan kelompoknya berdasarkan tes diagnostik tadi. Yang kelompok 1, Agustina Nulatia Ergin, Atanasia Meldio, Alkianus Frede, Basilius da Cristiano, Claudius Ediburga, Teresia Edes. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Febriano Danggu, Patricia Febriani Eros, Rosalia Fari, San Pedro Din, Alfa Putra. Itu kelompok 2. Kelompok 3, Safrioto, Aini, Tersi, Soleh. Kelompok 4, Elisa Erlin, Haida, Sang Putra, Karlin, Family. Itu sudah. Anak-anak perhatikan LKPD-nya, lihat cermati baik-baik dia punya petunjuk pengerjaan. Oke, silakan. Kita sepakati pengerjaan LKPD-nya 20 menit. Mulai dari sekarang. Sudah siap presentasinya? Ya. Anak-anak, pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Sekarang kita melakukan presentasi. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kepada anggota kelompok 1, saya silakan. Silakan maju. Kelompok lain
menyimak, kelompok lain menyimak dan mendengar berbagai. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya utusan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Soal. Tuliskan dalam bentuk aljabar gunakan jabar. 4A kali 4A sama dengan 16A. B. 4B tambah 4B sama dengan 8B. Kali 3 sama dengan 24B. C. 3 tambah 7 sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20. B. AD. Teman-teman perhatikan di sini, ini hasil kerja saya. Nomor 1, 4A kali 4A sama dengan 16A. B, 4 tambah 4 sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. C, 3 tambah 7 sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20. D, 14 bagi 7 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. 2. A. Kelompokkan 3 dengan 7 misalnya seperti ini. 3A tambah 7A tambah 2B tambah 5B sama dengan 3 tambah 7 tambah 2 tambah 5B. Hasil 10A tambah 7B. Oke, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok lain untuk memberikan tanggapan terkait dengan yang dipresentasikan oleh anggota kelompok 1. Kenapa hasilnya 10A dan tambah 7B? Karena kelompok kami kelompokkan suku-suku yang sejenis. Kita berikan apresiasi kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Dari kelompok 1, saya kembalikan. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kepada perwakilan kelompok 2 saya silakan. Oke, baik anak-anak, kita sudah melakukan presentasi tadi atas hasil kerja dari adik-adik semua.
Sekarang kita menyimpulkan materi bentuk aljabar ini berdasarkan yang kalian kerjakan tadi. Jadi dalam bentuk aljabar ini, contohnya tadi seperti ini, 2x tambah 3y tambah 5 dengan 2 ini disebut sebagai koefisien, 2 dengan 3, sedangkan 5-nya disebut sebagai konstanta dan y ini disebut sebagai variabel. Jadi ini merupakan kesimpulannya tadi bahwa yang 2 ini dengan 3 ini merupakan koefisien, sedangkan x, y merupakan variabel dan 5 ini merupakan konstanta. Ini yang dinamakan sebagai suku. Suku itu dipisahkan oleh tanda operasi hitungnya. Tanda operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Itu yang dikatakan sebagai suku. Untuk melakukan penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar, yang bisa dikurangkan maupun yang bisa dijumlahkan hanya yang suku-suku sejenis. Dikatakan suku sejenis itu tadi apabila variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Berarti kalau variabelnya tidak sama dan pangkatnya tidak sama, maka itu bukan dikatakan sebagai suku sejenis. Anak-anak, sekarang saya memberikan pertanyaan refleksi bagi kalian. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Mempelajarinya kembali dengan baik. Kepada siapa kamu meminta bantuan untuk lebih memahami materi ini? Sekarang kalian kerjakan ini untuk mengukur sampai di mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita kerjakan bersama tadi. Kita bahas bersama. Silakan kerja soal yang ada di papan tulis. Individu. Kerjakan soal ini secara individu, bukan kelompok lagi, tapi kerjakan soal ini secara individu. Silakan. Sudah? Silakan kumpul. Oke, baik anak-anak. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Materi berikutnya tentang operasi hitung bentuk aljabar. Anak-anak, jangan lupa belajar sampai di rumah ya. Dan harapannya kita belajar harus dari dalam diri sendiri ya, bukan dari orang lain. Anak-anak, ini tugas untuk mengerjakan di rumah. Anak-anak, ini silakan tulis ini untuk tugas di rumah. Kumpulnya
besok. Selanjutnya mari kita ambil sikap yang pantas. Kita berdoa penutup.